Sejarawan melihat fasisme lebih berbahaya dan lebih berpeluang muncul di Indonesia. Yo, umat manusia, gimana kabarnya? Lama banget nih nggak bikin video. Hari ini kita bakal bahas satu topik serius yang bikin kita mikir keras. Fasisme. Sumpah, ini bukanlah tugas ringan. Tapi kita kan anak muda kritis yang doyan berpikir. Jadi, tetap stay tune ya. Oke, jadi fasisme ini bukanlah sekadar kata mainstream yang muncul di timeline kita. Ini adalah ideologi, guys. Jadi, sebelum kita bawa-bawa, mari kita kenalan dulu. Fasisme adalah ideologi politik yang muncul di awal abad ke-20. Pencetusnya adalah Benito Mussolini di Italia dan Adolf Hitler ikutan nyambung di Jerman. Lihat, fasisme bukan datang begitu aja tanpa sejarah, bro. Mussolini, bapaknya fasisme, ngerasa kecewa sama perkembangan politik Italia setelah Perang Dunia I. Ekonomi gonjang-ganjing, politik kacau balau, dan dia mikir, bro, ini harus diubah. Jadi, lahir deh fasisme sebagai solusi ajaib. Terus, Hitler di Jerman juga punya narasi yang mirip. Ekoran dari depresi besar. Dia punya alasan sendiri kenapa dia bisa meracuni pikiran orang Jerman dengan ideologi antisemitisme dan keinginan untuk dominasi dunia. Banyak nih faktor yang bikin fasisme muncul di panggung dunia. Pertama, trauma perang. Setelah Perang Dunia I, banyak negara yang hancur, ekonomi down, dan masyarakat kaotik. Nah, di momen krisis kayak gini, fasisme muncul sebagai savior yang dijanjiin bakal restore kejayaan negara. Faktor kedua, ekstremisme nasionalisme. Jadi, ada rasa superioritas bangsa yang dianggap lebih unggul, dan mereka pengen ngebentuk negara yang mengutamakan kepentingan bangsa sendiri di atas segalanya. Ini dia yang bikin greget. Fasisme punya tujuan keras untuk menciptakan negara yang kuat, satu pemimpin yang otoriter, dan pastinya ngebubarin semua bentuk oposisi. Mereka mikir, kebebasan bawa-bawa bisa bikin negara lemah, jadi lebih baik semuanya di bawah kendali satu pucuk. Tujuan lainnya adalah menghilangkan kelompok-kelompok yang dianggap mengganggu homogenitas masyarakat. Jadi, segala bentuk perbedaan, apalagi kalau beda ras atau keyakinan, dieliminasi. Gila nggak tuh? Kalau bicara politik, fasisme tuh master of control. Mereka punya tendensi untuk ngeliminasi semua bentuk oposisi. Partai tunggal, satu pemimpin, dan nol toleransi buat kritik. Semuanya di bawah kontrol pemerintah. Mussolini dan Hitler nggak main-main. Mereka ngerasa satu-satunya yang punya hak buat mengendalikan arah negara. Di sisi ekonomi, fasisme nggak terlalu antusias sama komunisme. Mereka cenderung mendukung sistem ekonomi kapitalis dengan sentuhan otoriter. Pemerintah campur tangan secara signifikan dalam ekonomi, kontrol produksi dan distribusi, semua buat memperkuat negara dan tentunya pemimpinnya. Di sisi sosial, fasisme itu anti banget sama segala bentuk perbedaan. Mereka punya kecenderungan untuk menggunakan kekerasan dan teror buat menyingkirkan minoritas atau kelompok yang dianggap mengganggu homogenitas bangsa. Segala bentuk ekspresi yang nggak sesuai sama narasi resmi bisa berakhir dengan konsekuensi serius. Ini opini pribadi gue sih. Fasisme itu kayak jalan setan yang nggak jelas di mana ujungnya. Ide-ide mereka bisa merusak nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Jadi, setelah kita nge-unpack sejarah fasisme ini, apa yang bisa kita ambil? Kita sebagai anak muda harus jadi penjaga kebebasan dan nilai-nilai kemanusiaan. So, mari bersama-sama jaga nilai-nilai kemanusiaan, hormati perbedaan, dan tolak segala bentuk paham yang bisa membahayakan kebebasan kita. Stay woke, stay critical, dan tetap jadi penerus perubahan positif, guys.